Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Semoga kabar baik adanya. Kita kali ini ke unit 1, masih tentang imperatif bagian ketiga ya. Jadi kita akan lihat imperatif bagian ketiga ini. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu latihan yang sudah pernah kita berikan ya. Ada 4 nomor. Berdirilah di dekat jendela itu, tinggalkan kota itu di sini, dan seterusnya. Kita mulai. Kita kerjakan dari nomor 1 ya. Oke, kita perhatikan. Berdirilah di dekat jendela itu ya. Oke. Kata dekat ya, itu ada beberapa yang bisa kita pakai ya. Bisa pakai by, bisa close to, bisa juga near ya. Oke. Jadi itu ada V. Kemudian itu adalah adverb ya, keterangan ya. Dalam hal ini dekat di jendela, dekat jendela berarti keterangan tempat ya, atau adverb of place. Oke. Nah. Stand near the window. Atau stand close to the window juga bisa. Stand by the window juga. Lalu yang kedua, tinggalkan kotak itu di sini. Jadi di sini kita perhatikan ada verb, ada object, ada adverb. Adverbnya di sini adalah keterangan tempat. Ya, adverb of place. Leave the box here. Leave the box here. Yang ketiga, potonglah kayu itu sore ini. Sama ini modelnya, ada V, ada O, lalu adverb ya. Sore berarti adverb of time, keterangan waktu ya. Kita perhatikan di sini, cut the wood this afternoon. Cut the wood this afternoon. Itu yang ketiga. Sekarang kita akan lanjut pada nomor keempat ya. Kerjakan latihan ini sekarang. Kerjakan latihan ini sekarang. Kita lihat bagiannya ya, ada V, lalu ada U, dan ada adverb. Sekarang berarti keterangan waktu ya, atau adverb of time. Do this exercise now. Jadi latihan ini, this exercise. Nanti kita akan bahas tentang artikel this, the, dan sebagainya ya pada bagian tersendiri. Kita teruskan pada pelajaran kita kali ini. Kita akan membahas tentang masih melanjutkan tentang imperatif atau perintah yang perintah itu diawali bukan dari kata kerja ya. Jadi kalau seperti berdirilah, tulislah, bacalah, itu kan kata kerja. Ini ada perintah yang diawali bukan dari kata kerja. Nah, karena tidak diawali dengan kata kerja, maka di sana nanti dibutuhkan ya kata kerja bantu ya. Kenapa demikian? Karena dalam rule bahasa Inggris setiap kalimat itu harus punya kata kerja atau predikat ya. Harus ada kata kerja. Kalau tidak ada, maka dia berarti nominal namanya. Lalu dia perlu
linking verb atau kata kerja bantu. Nah, jadi yang berasal dari kata kerja itu namanya verbal. Lalu yang kedua yang non verb atau bukan dari kata kerja biasa disebut dengan nominal. Oke, nah, kita lihat nanti contoh-contohnya ya. Kemudian juga apa kata kerja bantu yang dipakai nantinya ya. Oke. Oke, diperhatikan contoh-contoh berikut ini supaya ada gambaran ya. Oke, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misalnya, hati-hati, diamlah, atau ini juga sabarlah, gembiralah. Nah, jadi kata-kata hati-hati, diam, sabar, gembira itu pada hakikatnya bukan kata kerja. Mereka adalah kata sifat ya. Mereka adalah adjektif atau kata sifat itu. Jadi bukan kata kerja. Karenanya nanti dalam membuat kalimat dia membutuhkan kata kerja bantu atau linking verb tadi. Ya. Linking verb yang dipakai adalah be. Juga nanti akan ada pembahasan khusus lebih jauh tentang linking verb ini ya pada bab-bab berikutnya. Kita akan coba mulai mengerjakan 4 contoh tadi. Bagaimana ini kalau mau mengatakan hati-hati dalam bahasa Inggris, kita nyuruh orang hati-hati. Nah, hati-hati adjektif, maka depannya ditambah be ya, sebagai perintah. Oke, be careful. Nah, hati-hati, careful. Jadi be careful. Diamlah, sama ini. Dia adjektif sebagai perintah diberi be. Jadi be quiet. Oke, be quiet. Be quiet. Lalu yang ketiga, sabarlah. Ini juga adjektif, sama, maka depannya diberi be sebagai perintah. Oke, jadi be patient. Oke, be patient, sabarlah, be patient. Oke, be patient. Oke, lalu bergembiralah. Ya, ini adjektif lagi. Jadi be happy. Ya,
Be happy. Oke. Nah, sebenarnya tidak hanya kata sifat, kadang-kadang bisa juga kata keterangan, juga mungkin kata benda ya, kata benda. Oke. Nanti kalau kata benda, be di sini diartikan jadilah ya. Misalnya, jadilah anak yang baik. Be a good kid, misalnya begitu. Oke. Seperti itu. Tapi ya ini sudah kita teruskan. Nah, perintah seperti ini sering juga disertai dengan di belakangnya ya, di belakangnya diikuti dengan keterangan lain. Kata kerja bisa itu. Misalnya, hati-hatilah menyeberangi sungai itu. Oke. Tadi kan hati-hati itu baru ini ya. Ditambah belakangnya hati-hati ngapain? Nah, hati-hatilah menyeberangi sungai itu. Nah, nanti menyeberang di situ yang dipakai adalah to verb atau ya di situ to v singkatannya. Itu to infinitive ya. Be careful to cross the river. Sungai itu the river. Oke. Jadi ada lebih luas ini sudah. Jadi to verb ya. Itu to infinitive namanya. Oke. Be careful to cross the river. Be careful to cross the river. Contoh yang lain bisa kita coba. Sabarlah menunggu giliran. Sabarlah menunggu giliran. Jadi, menunggu adalah kata kerja, giliran objeknya. Jadi adjektif sabar nanti diberi be sebagai perintah ya, karena menunggunya jadi to verb bentuknya ya, to infinitive. Memang seperti itu ya ketentuannya. Nah, mohon ini bisa dihafalkan, difahami benar ya. Jadi be patient, sabarlah. Oke, be patient to wait for, menunggu ya, to wait for the turn ya, giliran. Turn sebab itu bisa berarti giliran, bisa berarti belok ya. Kalau sebagai kata kerja, misalnya belok kanan, turn right. Turn di situ kata kerja. Sedang di sini turn kata benda berarti giliran. Be patient to wait for the turn. Be patient to wait for the turn. Sudah bisa dipahami sekarang giliran Anda untuk mengerjakan latihan-latihan ini secara mandiri ya, diusahakan mandiri ya. Tidak banyak latihannya, dan ini sekali lagi kami sarankan agar Anda mencatat ya. Kami sarankan Anda mencatat kata-kata baru yang dijumpai lalu dihafalkan, dipahami, baik itu tulisan, written maupun oral ataupun pronunciation-nya, pengucapannya.
Jadi supaya bisa lengkap ya. Oke. Jadi ini ada latihan, rajinlah belajar. Oke. Bergembiralah menerima hadiah itu ya. Oke, yang ketiga. Oke, kita berikan ini kalimat ketiga ya. Kita berikan kalimat ketiga. Hati-hati ya. Oke, kata yang biasa kita pakai, kata-kata kerja yang biasa kita pakai ya. Oke, hati-hatilah mengisi formulir. Ya, jadi kadang-kadang kita ngisi formulir, hati-hatilah mengisi formulir itu ya, jangan sampai salah ngisinya. Oke. I think it's enough for now. We will see you again next time ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, semoga sukses. Sekali lagi diingat kata-kata baru dihafal betul, juga formulasinya kita ada tambahan adverb, ada tadi to verb atau to infinitive dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada bab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.